Halo CSSku, berjumpa lagi dengan manusia Madesu di Easy Film, seorang narator abal-abal yang tertarik dengan musik dari berbagai genre. Oke. Baiklah, kali ini request dari salah satu CSku untuk meringkas perjalanan band bernama Radiohead. Mereka dianggap sebagai band eksperimen rock alternatif yang karyanya sangat digemari oleh para penikmat musik di seluruh dunia. Oke CSSku, sebelum kita mulai seperti biasa, kita intro dulu guys. Adakah kita mencari manusia, membotakkan mata, mengosongkan jiwa, saya kesunyian, tak lagi kau dengar. Inilah saatnya engkau melihatnya. Ikutlah bersamaku, berjalan bersamaku, dengan apa yang membara, dengan asap bermakna. Marilah harapan jadi kenyataan, marilah harapan jadi kenyataan. We're gonna revolt, and on the throne. We're gonna suck at you, but not your friend. Do it to yourself, you do. And that's why we had to get Scene dibuka pada tahun 1985 ketika Thom Yorke bersekolah di sekolah swasta yang berada di dekat rumahnya. Di sana ia bertemu dengan Ed O'Brien dan Colin Greenwood yang kemudian menjadi teman baiknya karena sama-sama menyukai musik. Mereka kemudian membentuk band bernama On a Free Day dan menggelar pertunjukan pertamanya. Yorke juga merekrut kakak Colin bernama Jonny Greenwood yang dikenal sebagai musisi multitalenta. Hanya dalam waktu 2 tahun, mereka telah tampil lebih dari 30 pertunjukan dan merilis demo pertamanya yang direkam dengan alat seadanya. Karena hal itu, mereka ditawari kontrak oleh label, namun ditolak karena ingin fokus dengan pendidikannya. Pada tahun 1991, setelah lulus dari universitas, mereka bersatu kembali dan menggelar pertunjukan dengan formasi Thom Yorke pada vokal, Jonny Greenwood pada gitar, Ed O'Brien pada gitar 2, Colin Greenwood pada bass, dan Philip pada drum. Aksi panggung mereka yang energik membuat mereka berhasil menarik perhatian Chris yang kemudian menjadi manajernya. 2 minggu setelah pertunjukan tersebut, mereka merilis demo keduanya yang membuat nama mereka mulai dikenal oleh banyak orang hingga bergabung dengan label besar bernama EMI. Lalu setelah menjalin kesepakatan, pihak label meminta mereka untuk mengganti nama bandnya agar terdengar lebih menarik. Yorke kemudian memilih nama Radiohead yang diambil dari judul lagu milik band rock asal Amerika bernama Talking Head. Setelah itu mereka merilis EP pertamanya di tahun 1992 yang dianggap gagal dan dikritik oleh labelnya sendiri. Kegagalan tersebut membuat mereka mulai tidak percaya diri hingga Yorke sempat berpikir untuk membubarkan bandnya. Namun, Yorke akhirnya berubah pikiran karena ia yakin dan percaya dengan kemampuan teman-temannya. Pada tahun 1993, mereka merilis full album pertamanya yang kembali gagal secara komersial. Akan tetapi, nama mereka mulai dikenal di Israel setelah seorang penyiar radio terus memutarkan lagu mereka. Bahkan mereka diundang untuk tampil di Israel dan menggelar tur Amerika dengan menggunakan biaya sendiri. Berkat tur tersebut, mereka memiliki basis penggemar hingga salah satu lagunya menjadi hits di Amerika dan para kritikus musik menjuluki mereka sebagai Nirvana Inggris karena lagunya terdengar seperti musik grunge dibandingkan dengan rock alternatif. destiny. Hope and burns. I'll be standing awake. Yeah, we are.
Pada tahun 1994, setelah merilis EP terbarunya, mereka menggelar tur Australia dan Meksiko yang membuat nama mereka semakin menjadi terkenal. Tetapi ketenaran Radiohead membuat York tidak nyaman karena tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Saat diwawancara, York mengatakan jika ketenaran bandnya membuatnya terganggu karena terus diikuti oleh wartawan. Ia juga tidak ingin disebut sebagai selebritis karena hanya manusia biasa sama seperti manusia pada umumnya. Namun pernyataan tersebut disalahartikan oleh wartawan sehingga para jurnalis menyebut York sebagai musisi yang sangat sombong. Meski begitu, York sendiri tidak pernah menanggapi komentar para jurnalis walaupun banyak artikel yang berusaha menjatuhkan nama baiknya. Pada tahun 1995, Radiohead mengumumkan jika mereka akan segera merilis album keduanya yang akan berbeda dengan album sebelumnya. O'Brien juga menjelaskan jika album terbarunya akan menampilkan lagu tentang kehidupan yang dialami oleh para remaja seperti percintaan, pertengkaran, pengkhianatan, dan sakit hati. Meski menurutnya saat itu grunge sedang populer di kalangan remaja, tetapi ia yakin jika album keduanya akan diterima oleh banyak orang. Setelah resmi dirilis, album mereka menjadi nomor 1 di 16 negara dan menjadi album terlaris sepanjang masa. Majalah Rolling Stone juga memasukkan album mereka ke dalam daftar sebagai album terbesar sepanjang masa. Dengan keberhasilan besar yang telah mereka dapatkan, Radiohead mulai mendominasi kancah musik Amerika dan menjadi salah satu band rock terbesar di dunia. Where do we go from here? What's coming back? It's got to bend. Takes all the rage to Beberapa bulan kemudian, ketika mereka sedang menggelar tur Amerika, mobil dan semua alat musiknya dicuri oleh kelompok yang diduga gangster kulit hitam. Hal itu membuat Radiohead memutuskan pulang ke negaranya dan membatalkan semua pertunjukan yang telah dijadwalkan. Tak lama setelah itu, mereka menyumbangkan lagu untuk album Amal dan semua hasil dari penjualan album tersebut diberikan kepada korban perang di Bosnia dan Timur Tengah. Setelah itu mereka mendonasikan uang pribadinya untuk memberi makan para tunawisma dan anak-anak kelaparan di Afrika Selatan. Pada tahun 1996, muncul rumor yang mengatakan jika Radiohead telah menjual jiwanya kepada iblis agar bisa dikenal ke seluruh dunia. Rumor tersebut muncul karena Radiohead dianggap mendapatkan keberhasilan dalam waktu yang singkat dengan lagu yang dianggap biasa saja. Bahkan seorang pria yang tidak disebutkan namanya mengaku jika ia pernah melihat York melakukan ritual aneh sebelum tampil di atas panggung. Kemudian karena para personil Radiohead tidak menanggapi rumor tersebut, membuat mereka dianggap menjadi pengikut dari organisasi Illuminati. Saat diwawancara, York mengatakan bahwa dirinya hanya bermain musik sesuai keinginannya, bukan karena bantuan iblis apalagi organisasi Illuminati. Your hands touching me. Communicate these thoughts and Pada tahun 1997, Radiohead merilis album ketiganya yang berhasil sukses dan memiliki pengaruh besar untuk perkembangan musik rock progresif. Majalah Rolling Stone menyebut jika album mereka sebagai album rock yang sangat menakjubkan sampai disejajarkan dengan band legendaris bernama Pink Floyd. Tetapi Colin mengatakan jika Radiohead tidak bisa disamakan dengan Pink Floyd yang jauh lebih besar dibandingkan dengan bandnya. Di sisi lain, album ketiga mereka telah diakui sebagai album paling penting di tahun 90-an dan menjadi salah satu album terhebat yang tercatat dalam sejarah musik. Album tersebut juga memenangkan 5 penghargaan bergengsi dan salah satu lagunya menjadi sangat terkenal. Bahkan mereka menjadi salah satu band pertama di dunia yang memiliki situs web sendiri untuk berkomunikasi dengan para penggemarnya. you
forget. This is what you Pada tahun 1998, mereka tampil di acara musik yang diselenggarakan oleh organisasi hak asasi manusia dan tampil di acara penggalangan dana untuk mendukung kemerdekaan di Tibet. Di tahun berikutnya, mereka menggelar tur Eropa dan Amerika yang membuat mereka sangat kelelahan. Setelah itu, mereka merekam lagu untuk soundtrack film dan merilis film dokumenter yang menampilkan mereka sedang menggelar tur panjangnya. Namun setelah itu, Ed O'Brien terlibat konflik dengan York karena masalah pribadi yang membuat Radiohead hampir bubar, namun berhasil dicegah oleh manajernya. Pada tahun 2000, Radiohead merilis album keempatnya yang menjadi nomor 1 di tangga album Billboard. Hal itu membuat mereka menjadi band Inggris paling populer sampai majalah Rolling Stone menyebut jika album mereka sebagai album terbaik sepanjang masa dengan lagu yang memenangkan banyak penghargaan bergengsi. Beberapa bulan kemudian, ketika mereka menggelar tur dunia, Radiohead menolak tampil di acara televisi yang membuat mereka dianggap sebagai band yang sombong. Saat itu, York mengatakan jika ia tidak ingin dimanfaatkan oleh kapitalis yang hanya mementingkan keuntungan pribadi. Ia juga menambahkan jika para personilnya tidak pernah menyombongkan diri karena mereka sangat dekat dengan para penggemarnya. Sepanjang periode tersebut hingga tahun 2005, mereka telah menggelar banyak pertunjukan dan merilis album ke-6-nya yang kembali berhasil sukses secara komersial. Mereka kemudian kembali merilis lagu untuk album Amal dan kembali menggelar konser yang semua keuntungannya disumbangkan kepada keluarga korban serangan 11 September di Amerika. Di sisi lain, para personilnya berkarir di dunianya masing-masing, seperti Johnny muncul dalam film Harry Potter, sedangkan York merilis album solo pertamanya. Karena hal itu, muncul rumor yang mengatakan jika Radiohead telah bubar, namun dibantah dengan merilis album di tahun 2007 yang menegaskan jika Radiohead tidak akan pernah bubar. Pada tahun 2008, setelah merilis situs resminya, mereka tampil di televisi dengan membawakan lagu dari album terbarunya. Ketenaran mereka semakin membesar setelah para personilnya dibandingkan dengan selebritis dunia seperti Beyoncé dan Kanye West. Pada tahun 2009, mereka merilis lagu penghormatan untuk veteran Perang Dunia Pertama bernama Harry Patch yang saat itu baru saja meninggal dunia. Kemudian, York membentuk band proyek bersama salah satu personil dari band Red Hot Chili Peppers. You know, like the back of your hand, Pada tahun 2011, Radiohead kembali menggelar pertunjukan amal yang semua keuntungannya disumbangkan kepada korban gempa di Haiti. Setelah itu, Radiohead merilis album ke-8-nya yang memenangkan 5 penghargaan bergengsi. Beberapa bulan kemudian, Radiohead merekrut drummer baru untuk melakukan eksperimen dan tampil bersama 2 drummer sekaligus. Di tahun berikutnya, ketika mereka akan menggelar pertunjukan di Toronto, teknisi dan 3 krunya tertimpa atap panggung yang membuat seorang teknisi meninggal dunia dan 3 lainnya mengalami luka yang parah. Hal itu membuat York sangat marah karena pihak promotor terkesan lari dari tanggung jawab hingga ia bersikeras ingin memenjarakan pihak promotor dengan menyewa 5 pengacara sekaligus. Tapi setelah beberapa kali persidangan, hakim memutuskan jika sang promotor bebas dari tuntutan dengan alasan hanya kecelakaan kerja. Pada tahun 2014, mereka merilis aplikasi dan merekam lagu yang kemudian dijadikan soundtrack film komedi. Setelah itu mereka berkolaborasi dengan komposer asal Israel dan musisi India untuk membuat film dokumenter. Namun film tersebut tidak pernah dirilis karena kesibukan para personilnya hingga tidak pernah menggelar tur
dan hanya merilis satu album di tahun 2016. Pada tahun 2017, York mengumumkan melalui media sosialnya jika Radiohead akan menggelar pertunjukan besar di negara Israel. Hal itu membuat mereka dikritik oleh para aktivis karena Israel telah melakukan pelanggaran HAM dengan menyerang rakyat Palestina yang tidak bersalah. Bahkan, Roger dari Pink Floyd membuat petisi agar Radiohead mau membatalkan pertunjukan tersebut demi kemanusiaan dan meminta untuk memboikot Israel agar negara tersebut segera menghentikan serangan yang telah melanggar hukum internasional. Tetapi saat itu, Radiohead tetap menggelar pertunjukan di Israel dan mengacungkan jari tengah kepada para demonstran pro-Palestina yang membuat Radiohead dibenci oleh para penggemarnya hingga penjualan albumnya menurun secara drastis. Beberapa bulan kemudian, Radiohead meminta maaf atas perbuatan mereka yang telah menyinggung banyak orang. Setelah itu, mereka kembali menggelar konser amal untuk para pengungsi Palestina dan korban gempa yang telah terjadi di Italia. Mereka kemudian mendapatkan penghargaan Rock and Roll Hall of Fame atas kontribusi besarnya untuk perkembangan musik dunia. Tetapi York tidak hadir di acara tersebut karena merasa bersalah atas tindakannya yang telah menuai kecaman banyak orang. Di sisi lain, Radiohead dianggap sebagai salah satu band rock alternatif paling terkenal di abad ke-21. Mereka telah menjual lebih dari 30 juta keping albumnya dan menjadi inspirasi banyak band Inggris terkenal termasuk Coldplay. Terlepas dari aksi kontroversi yang telah mereka lakukan, namun Radiohead masih aktif dan masih konsisten hingga hari ini. Lalu film pun selesai. When you were before, your skin makes me cry. But I'm a widow. Jika semua senjata digantikan dengan alat musik, maka tidak akan ada perang dan damai bagi dunia. Thom Yorke, Radiohead. Oke CSCSku, terima kasih sudah menyaksikan ringkasan ini nggak selesai. Saya beserta jajaran Beranda Malam kembali pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye hampura balelol CSku.